Yesus, kami cinta kepadamu. Minimal paling tidak kami mau cinta padamu. Tolong Tuhan, bawa hati kami dalam hari Minggu ini, mulai hari ini, semakin mencintai Tuhan sungguh-sungguh dengan seluruh hidup kami. Memang hidup kami belum sempurna, namun Kau dapat menyempurnakan hati kami sekarang juga, supaya hati kami, ya Tuhan, tulus, supaya kami betul-betul hidup by heart, dengan hati yang mencintai Tuhan dalam setiap keputusan kami, dalam setiap pikiran perbuatan kami. Kami tidak mau sia-siakan hidup ini lagi. Pakai kami Tuhan, dalam sisa hidup kami ini menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semuanya, silakan duduk. Dan seperti yang telah diumumkan, saya akan bicara soal pengkhotbah. Kita pengkhotbah hari ini. Ini adalah kebaktian yang ketiga, seri yang ketiga. Dan selama bulan ini saya akan selesaikan 12 pasal pengkhotbah dalam 12 kebaktian umum di pusat. Setiap 2 minggu sekali saya akan bertemu dengan Anda dan kita masuk dalam seri pengajaran yang saya beri judul yang terutama di dalam hidup ini. Ya, judulnya dan mungkin bisa dikeluarkan judulnya di depan ya. Dan mari kita buka sama-sama di dalam kitab pengkhotbah. Berarti di kebaktian 3 ini kita masuk ke pasal 3, tetapi buka dulu pengkhotbah ayat yang pertama dulu. Pasal pertama, ayat pertama. Saya pakai ayat pertama untuk menceritakan latar belakang daripada kitab pengkhotbah. Ya, Anda sudah menemukan kitab pengkhotbah? Kalau sudah menemukan, katakan I love you Jesus. Amin. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Saudara bisa perhatikan saya? Kitab pengkhotbah ditulis hampir 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu sebelum Masehi. Ditulis oleh seorang yang sangat terkenal, yaitu anak Daud, raja di Yerusalem, tidak lain adalah Raja Salomo. Ya. Dan ditulis oleh Salomo di hari-hari terakhirnya dalam hidupnya, yaitu di masa tuanya. Setelah Salomo hampir seumur hidupnya meninggalkan Tuhan yang dia kenal dari masa mudanya. Salomo itu jaya ketika awal memerintah, dia cinta Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu di hidupnya karena dia mencintai Tuhan. Segala sesuatu di hidupnya dikerjakannya karena cinta kepada Tuhan. Tetapi cepat sekali dia berubah setia. Dia meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Dan hampir seumur hidupnya dihabiskan untuk perkara-perkara sia-sia. Perkara-perkara duniawi yang di luar Tuhan. Berkat yang Allah berikan kepadanya, baik itu kekayaan maupun hikmat, dia sia-siakan begitu saja. Dan kita tahu kitab Amsal itu ditulis ketika dia masih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kidung Agung ditulis ketika dia masih betul-betul suami dari satu istri oleh gadis Sunem dengan gadis Sunem yang ada di Kidung Agung. Tidak lama sesudah itu dia menghilang dari catatan sejarah, dia menjadi orang yang murtad. Dan kitab pengkhotbah ini adalah hasil karyanya di hari-hari terakhirnya sebelum dia mati. Ini sebagai kata-kata pertobatannya sebenarnya. Dan sebenarnya orang seperti Salomo ini yang bisa bertobat tidak banyak. Karena dia melalui berbagai macam kenikmatan dunia, sedikit orang yang betul-betul make it to return. Orang-orang yang sungguh-sungguh sampai bisa kembali kepada Tuhan itu sungguh-sungguh sangat jarang, 1 di antara 1 juta orang. Tema besar daripada meninggalkan Tuhannya bagi Salomo adalah 2 hal, power and sex. 2 hal ini yang menjadi alasan, 2 hal ini yang dikejar oleh Salomo. Salomo adalah seorang yang mengejar sukses luar biasa dan dia benar-benar sukses. Dia adalah orang terkaya sepanjang sejarah hingga hari ini belum ada yang mendekatinya. Dia buat perak menjadi tidak berharga di zamannya, emas jadi biasa. Luar biasa enggak? Ini orang betul-betul demi mengejar power, kuasa. Sampai hari ini banyak orang masih mengejar apa yang Salomo miliki. Dan dia juga petualang cinta. Dia adalah seorang playboy.
luar dalam dia playboy. Dan dia mengejar kenikmatan-kenikmatan seksual, kenikmatan cinta di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, kedua tema ini juga hari ini yang selalu kita temukan di hati setiap orang. Ya, dan mari kita sekarang buka sama-sama di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya minta yang sudah dipersiapkan untuk bisa membacakan firman Tuhan. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan bacakan bersama-sama. Pak Yohanes maju ke depan, bisa bacakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 22. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk meropek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Segala nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Thank you, makasih. Minggu ini adalah minggu hikmat, dan kita perlu hikmat Tuhan. Hidup di akhir zaman, bukan cuma zaman akhir, tapi setiap hari bisa menjadi hari terakhir bagi setiap orang. Jadi setiap hari adalah akhir zaman. Dan ini adalah minggu hikmat, di mana kita perlu sungguh-sungguh memiliki hikmat Allah. Pagi tadi saya sampaikan hikmat seri yang pertama. Berbeda dengan yang siang tadi, hikmat seri kedua, ini seri yang ketiga. Mengandung hikmat-hikmat tersembunyi yang begitu indah, dituangkan oleh Roh Kudus dalam kata-kata. Tujuan daripada pengajaran kita pengkhotbah bukan untuk memajukan bisnis kita, bukan untuk memajukan pendidikan kita, tidak membangun ke otak kita, tidak membangun kepada IQ kita, bukan juga untuk memajukan pelayanan kita bahkan.
Tujuan kita pengkhotbah ditulis dan diajarkan, diberitakan hari ini adalah untuk memajukan hati anak-anak Tuhan di dalam perkara-perkara Tuhan di dalam kehidupannya. Apa itu perkara Tuhan? Segala perkara itu perkara Tuhan dalam kehidupan anak Tuhan. Hati kita harus maju. Hati kita tidak boleh primitif seperti zaman Salomo dan segala kebodohan yang telah dilaksanakannya. Kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Kita tidak perlu belajar dari pengalaman orang lain. Lalu kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Jangan menunggu sampai diri sendiri mengalaminya. Baru kita percaya. Sebab pengalaman bukanlah guru terbesar dan guru terbaik. Berapa banyak orang yang kandas dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, mengalami yang sama, berputar-putar kata pengkhotbah. Mereka berputar-putar, yang dulu ada, sudah ada lagi. Nanti ada, tidak ada sama sekali yang baru. Tempatnya selalu digantikan dengan orang berikutnya yang menjadi korban. Tujuan pengkhotbah ini ada. Tuhan memakai Salomo sebagai contoh hidup bagi kita. Supaya kita, generasi berikutnya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi guru terbaik di dalam kehidupan anak Tuhan adalah firman Allah dan Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Dan ini adalah hikmat tentang kehidupan. Hati kita harus maju. Hati kita harus advance. Hati kita harus canggih. Aneh orang di dunia zaman ini. Segalanya canggih kecuali hatinya. Saudara, dan kecanggihan itu, kedewasaan di hati tidak tergantung bahkan dengan usia. Berapa banyak kita ketika kita sudah menjadi tua pun, kita tetap tidak bijaksana. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat ini bisa dimiliki dari yang paling muda sekalipun, sampai kepada yang paling tua. Bahkan juga bukan cuma orang di gereja, apa yang saya sampaikan dalam minggu hikmat hari ini, bisa disampaikan di staf Anda. Ini adalah hikmat yang bahkan bisa berbicara ke sekuler, saudara-saudara. Mari sekarang saya ajak jelaskan hikmat-hikmat Allah ini. Oh, minta tolong Roh Kudus memberikan satu karunia selama hari Minggu ini. Kata-kata hikmat. Lihat ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Katakan ada masanya. Ya, lihat itu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Katakan ada waktunya. Ada masanya dan ada waktunya. Katakan ada masanya dan ada waktunya. Ya, lalu kita melihat di bawah semuanya ada waktu lahir lah, ada waktu untuk meninggal, ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu ini. Saya tidak akan masuk ke dalam detailnya itu. Saya berikan kepada Anda frame-nya, framework-nya atau tulang-tulangnya. Saya berikan kepada Anda kerangkanya. Ya, kita sekarang lompat ke ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wow, ada masanya, lalu ada waktunya, lalu indah pada waktunya. Apa sih ini maksudnya? Ada masanya, ada waktunya, indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Lalu ketambahan di atasnya, on top of it, di atasnya ditaruh satu kata, kekekalan. Ada masanya, ada waktunya, indah pada waktunya, kekekalan. Coba siapa yang bisa hafal? Ada masanya, ada waktunya, indah pada waktunya, kekekalan. Coba, 1, 2, 3. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk saudara sendiri. Cepat sekali menangkapnya. Praise the Lord. Ya, artinya begini, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita lihat kata-kata ada masanya, ada waktunya, indah pada waktunya, lalu kekekalan, kita haruslah lihat satu sifat Allah di dalam hikmat ini. Allah itu adil dalam hidup ini. God is just. Dia adil, dia fair. Apa hubungannya? Bahwa Allah itu adil. Semua itu ada waktunya. Kalau orang mukul orang, ada waktunya dia dipukul. Allah itu begitu adil. Jikalau ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya, ada waktunya dia akan disia-siakan. Allah itu adil. Ini tidak sama dengan hukum karma. Hukum karma cuma percaya stop, ada masanya, ada waktunya. Tidak sampai kepada indah pada waktunya. Karena tidak berkuasa untuk mengubah hidup orang. Cuma berkuasa membalas. Tidak lagi sampai kepada level kekekalan. So, hukum-hukum seperti itu adalah hukum-hukum buatan manusia. Tahayul dan superstitious. Tetapi hanya Allah yang betul-betul bisa merencanakan suatu rencana yang sampai membawa kita sampai siap menghadap kekekalan itu cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus. Religions fail to do that. Agama tidak bisa lakukan. Saudara tahu, Allah itu begitu adil. Kalau ada waktunya menanam, ada waktunya untuk menuai.
Dan saya melihat keadilan Allah ini membuat kita semuanya bukannya percaya kepada takdir, tetapi percaya kepada kuasanya. Bahwa apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Saya tidak ajarkan hukum Taurat kepada Anda. Lalu di mana posisi anugerah? Posisi anugerah adalah ketika seseorang menyadari itu dan meresponi kepada Allah. Allah intervensi, campur tangan, dan Dia akan membimbing kita selangkah demi selangkah. Bukan untuk gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Allah bisa mengatur orang itu untuk dekat dengan Dia. Apapun yang telah Dia lakukan di masa lalunya. Dia bisa tetap mold and shape dan membentuk orang itu masuk dalam rencana kekalnya. Itulah hebatnya Allah. Tidak bisa diteorikan. Tapi cara kita memandang hidup harusnya dari kacamata kekekalan. Bahwa segala sesuatu itu kalau dilihat dari dari kacamata kekekalan, semua ada konsekuensinya. Saya mau bicara sedikit soal kekekalan ini. Ia membuat segalanya indah pada waktunya, ia memberikan kekekalan. Saya mau cerita gini. Orang itu hidup cuma sekali, semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Kalau belum ada yang belum tahu, saya beritahu Anda akan mati. Oke? Nah, saya percaya ada sorga dan neraka karena firman Allah mengatakannya, bukan karena ada orang yang pernah dibawa ke sana. Karena Yesus mengatakannya dari mulutnya sendiri, dicatat di Injil. Nah, sekarang cara kita memandangnya gimana supaya kita itu bisa, seperti yang saya katakan, kita pengkhotbah akan memajukan hati kita di dalam membuat keputusan. Apapun yang kita lakukan, kita jadi orang yang dipenuhi hikmat Allah untuk tahu apa yang terpenting di hidup ini. Yang terutama di hidup ini apa? Sehingga kita memilih hanya yang terutama di hidup ini. Hidup ini terlalu pendek untuk kita sia-siakan. Choose the best. Choose the best from the Lord. Dari Tuhan. Dan saudara, saya akan kasih satu skenario. Setiap orang hidup, suatu hari akan mati. Saya berikan gini aja. Sebagai ilustrasi, saya ceritakan pembicaraan saya dengan seorang selebriti di Asia, bukan di Indonesia. 2 orang waktu itu, saya bicara dengan 2 orang. Satu selebriti, yang satu adalah orang dekatnya. Oke? Yang satu ini, seperti yang saya katakan, power and sex, power and love, itu temanya dunia, tema besarnya dunia hingga hari ini. Ketika Yesus dicobai, ditunjukkan seluruh dunia, apa sih itu dunia? Dunia itu dapat dijelaskan dalam definisi sederhana. Power, dalam power itu ya tentunya uang, jabatan, popularitas, nama, ya, segala harta, kekayaan, pengaruh. Dan love tentunya dalam itu ya seks dan sebagainya. Penerimaan orang. Dunia ini power and love. Udah 2 ini aja yang dikejar. False love of course. Cinta yang salah. Yang dikejar dan dipromosikan dunia. Nah, seorang selebriti yang sudah sukses punya kedua-duanya. Power and love. Gampang. Di Amerika hari ini, saya lompat dulu cerita soal tentang yang di Amerika. Di Amerika hari ini lagi tren cincin kekudusan. Ada beberapa, Anda kalau tahu Jonas Brothers, starnya anak-anak kecil sebenarnya, ABG, mereka pakai cincin kekudusan. Tulisannya True Love Waits. Cinta sejati itu menunggu. Jonas Brothers, band yang terkenal ini, yang semua anak ABG sama dia. Semua anak ABG rela untuk kehilangan virginitasnya dengan mereka. Mereka pakai cincin itu. Saya pernah lihat cincin itu karena ketika saya melayani di Hong Kong sebelum semua lagi tren di Amerika, ini terjadi di Hong Kong. Satu kelompok orang-orang begitu banyak semuanya pakai cincin itu. We wait. Ya. Dan masalahnya yang pakai cincin ini keren banget. Jadi kalau memang orangnya tidak ada yang mau dia pakai cincin itu, tidak ada kemuliaan, ngerti maksud saya? Nah kalau semua orang mau sama orang ini, dia pakai cincin gitu, bukan cuma yang perempuan kecewa, yang cowok juga merasa sayang, bodoh banget lu. Siapa aja pasti mau sama kamu. Kenapa kamu pakai cincin itu? Dalam suatu pertemuan penghargaan di hadapan para selebriti dan di hadapan televisi, ada seorang selebriti yang lain yang tidak setuju dengan tindakan mereka dan berkata, so stupid, bodoh sekali Jonas Brothers, pakai cincin gitu aja. Who doesn't want to sleep with them?
Siapa yang gak mau tidur dengan mereka? Kenapa mereka pakai itu? Di Amerika lagi tren, ada beberapa lagi pakai cincin-cincin seperti itu. Saya bisa sebut satu-satu, ada beberapa orang pakai. Ya saya nggak tahu ya, nyatanya nanti sungguhan kalau dia lagi butuh ya dicopot ya bisa aja. Ya kan? Saya nggak tahu aslinya gimana. Pokoknya ada. Nah, oke, sekarang saya cerita tentang selebriti yang di Asia. Saya ngomong dengan satu orang yang dia punya keduanya, power and love. Siapapun mau sama dia. Oke? Dan orang dekatnya ini iri. Ketika dia hari ini memberitakan Kristus, selebriti ini memberitakan Kristus, dia berkata seperti ini. Tuhan itu segalanya buat aku, segala-galanya. Sekarang lagi tren orang-orang yang kayak begitu. Nggak habis pikir dunia memikirkan kenapa mereka mau menempuh jalan seperti itu. Ya kan? Orang-orang yang seperti ini di dalam pengaruh kita doakan supaya mereka membuat dunia bingung. Supaya pesan Tuhan sampai ke dunia lewat diri mereka. Bukan yang palsu tapi yang asli. Ada banyak yang asli. Sekarang saya lihat mereka betul-betul sungguh-sungguh, lalu terjadi perdebatan di antara mereka. Ininya, anggaplah ini temannya, teman dekatnya. Teman dekatnya berkata, iya kamu enak, kamu sudah mencoba begitu banyak. Aku baru tidur dengan 2 wanita, kamu sudah tidur dengan 200 wanita. Oke, gak ada yang mengalahkan Salomo, 1.700 gundik, 300 istri. Dan dia berkata, oh, kamu sudah begitu, aku mau coba seperti kamu dulu, baru aku bertobat seperti kamu hari ini. Ketika saya lihat dia diserang sama temannya, saya melihat dia diserang. Setiap kali dia ngomong tentang Tuhan, dia ngomong tentang kekudusan, dia ngomong bahwa yang terutama di hidup ini adalah mencintai Tuhan. Yang terutama di hidup ini adalah meninggikan Tuhan. Mulai kita lihat banyak selebriti-selebriti seperti itu. Contohnya juga Vanessa Wu, kalau pergi ke blognya kita lihat, dia tulis di blognya, I'm first of all a servant of God, then an artist. Aku adalah pertama-tama hamba Tuhan dulu, baru seorang artis. Sekarang kita melihat mulai Allah bekerja di mana-mana, luar biasa. Saya kasih contoh selebriti yang satu nih. Pada waktu dia berkata seperti itu, dia berkata, yang terutama di hidup ini mencintai Tuhan. Dia masih muda, masih kaya, masih tampan, masih populer, masih ngetop. Masih ngetop. Ya, dan ketika dia diserang, dia berkata, iya kamu enak sekarang bicara tentang yang terutama di hidup ini mencintai Tuhan lah, yang terutama di hidup ini meninggikan Tuhan lah. Yang terutama di hidup ini adalah Tuhan. Jangan sia-siakan hiduplah. Hiduplah untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Ya kan? Enak kamu ngomong gitu karena kamu sudah mencoba. Dia bilang begitu, orang itu. Aku kan belum. Aku mau coba dulu. Nanti kalau di levelmu, aku stop. Dan berkata, sudah cukup dan puas aku mencoba. Baca dong Pengkhotbah 1:2, nggak akan pernah puas. Mata tidak pernah berhenti, tidak pernah puas melihat, telinga tidak pernah puas mendengar. Kata Alkitab, segala sesuatu menjemukan. Artinya we are bored easily. Kita bisa bosan dengan sangat mudah. Kita selalu mencari dosis yang lebih tinggi. Itu selalu ada di dalam tubuh manusia. Semakin banyak dosis masuk, semakin kita haus lebih, semakin lapar lebih. Jadi sebenarnya tahun depan lebih sulit untuk kita berubah daripada tahun ini. Ketika ngomong gitu selesai, wah saya kelihatan gitu kasihan. Saya langsung masuk, saya bela itu. Saya beritahu, hello, wait. Saya beritahu sama dia, I want to teach you about the truth. Saya bilang, saya mau ajarkan pada Anda satu kebenaran. Namanya spiritual detox. Nah ini saya mau ajarkan pada Anda, ini hikmatnya Salomo. Nih. Detox, tahu detox? Anda keracunan, detox itu keluarkan racun. Saya beritahu, hanya karena temanmu ini telah menikmati power and sex and love begitu luar biasa di mata Anda, membuat Anda kepingin itu semua dia lakukan di luar Tuhan. Sekarang dia di dalam Tuhan, dia berhenti total dan dia mengejar sekarang hanya yang terpenting terutama di hidup, yaitu mencintai Tuhan dalam setiap keputusannya. Saudara, dan biar dia dibodoh-bodohin orang, dia kok cuma sekarang tunggu satu orang aja yang akan dia nikahi, tunggu satu istri saja. Kenapa dia tidak pakai semua kesempatannya? Kenapa Jonas Brothers bodoh banget? Contoh seperti itu, saya beritahu, tahukah saudara, bahwa orang yang telah mencoba lebih di dunia ini akan lebih hampa. Dan mereka suatu hari sebelum naik dipanggil Tuhan masuk ke sorga, akan ada tahun-tahun detox yang luar biasa. Sehingga Tuhan itu begitu adil, ada waktunya kau mencicipi dosa. Ada waktunya Tuhan akan detox habis-habisan setiap racun yang pernah masuk di hidupmu sejak hari pertama kau lahir. Itu setiap dosa Adam keturunan itu akan didetox oleh Tuhan, bukan sebagai hukuman.
Detox itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai anugerah. Tahukah saudara, pergi ke surga gampang. Kalau kita pikirannya pergi ke surga adalah kita dosa seumur hidup, lalu last minute seperti Salomo gini sebelum kita mati, lalu ada seorang FLC datang melayani kita, pendoa layani kita, lalu beritahu sama kita, ayo minta ampun sama Yesus, minta ampun, selesai, enak. Itu ada juga di kaosnya Jogger, kaosnya di Bali, mudah berdosa, mati, masuk surga. Berdosa yang banyak, lalu masuk surga nanti. Asik kan? Ngapain kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ngapain sangkal diri pikul salib setiap hari? Itu tipu muslihat iblis tentang jalan ke sorga. Sedangkan jalan ke sorga itu sempit. Bukan berarti sempit itu kita perlu bayar harganya dengan kekuatan kita. Sudah dibayar. Free masuknya. Lepasnya dari bumi itu. Tali yang menarik kita ke bumi itu harus detox. Sebab orang masuk ke sorga kemungkinan akan ditanya seperti ini. Mau masuk sorga? Yes! Rela tinggalkan dunia. Dunia itu enak. Kembali. Orang masuk ke surga itu dibutuhkan dua arah. Dia mau masuk surga, dan itu dia terima Tuhan. Karena itu syaratnya bertobat. Dia harus mau tinggalkan dunia. Dia harus mau tinggal. Untuk sampai dia mencapai taraf mau meninggalkan dunia bukan lip service. Allah harus detox tahun-tahun terakhir. Karena itu tidak heran bukan? Lihat. Orang yang gila dalam kekayaan. Banyak di antara mereka tahun-tahun terakhir kekayaannya tidak bisa selamatkan dia. Dan dia harus didetox imannya terhadap uangnya 5 tahun terakhir ketika dia mengalami penyakit yang ganas. Pernahkah Anda melihat hal seperti itu? Harusnya kita lihat hikmat Allah di dalamnya. Berapa banyak orang yang menikmati seks di luar nikah, dia harus didetox 20 tahun terakhir, lihat keluarganya berantakan. Bukan sebagai hukuman Allah kalau dia bertobat. Kalau dia belum bertobat, maka itu menjadi sebagai tanaman iblis di hidupnya. Tapi kalau dia bertobat, dia otomatis pergi kan? Dia harus detox, lihat sampai satu titik dia dipandang layak mati oleh Tuhan untuk masuk ke surga pada titik-titik di mana dia berkata, aku nggak tahan lagi dengan hidup ini. Bukan berarti dia mau bunuh diri, bukan berarti dia mau larikan diri. Enak aja, habis berdosa minta Tuhan panggil, diampuni gitu aja. Maksudnya ada satu waktu dia akan hidup 20 tahun dalam pertobatan. Baca kitab Hosea. Hosea berkata diterima kembali tapi dipandang sepi, dianggap sepi. Tahu artinya apa? Tuhan menerima kembali seperti Hosea menerima istrinya yang adalah seorang pelacur yang sudah selingkuh. Diterima kembali tapi Hosea tidak berhubungan seks dengan dia. Karena sakit disakiti. Kamu jadi istriku tanpa selingkuh, tapi aku tidak akan hampiri kamu. Sebab aku tidak bisa melihat. Karena Hosea adalah seorang yang suci dan kudus. Dia tidak mau, dia cinta dengan istrinya, tapi dia tidak bisa. Ini bagi Hosea bukan sekedar seks. Ini intimasi dan ini hancur. Bagi Tuhan bukan sekedar cuma ampun, minta ampun, tapi intimasi yang hancur. Berapa banyak orang 20 tahun diterima Tuhan kembali, tapi Tuhan tidak pernah intim dengan dia. Dia detox. Detox, semua racunnya keluar sampai satu titik setelah setia 20 tahun tanpa selingkuh lagi. 20 tahun tanpa jatuh ke lubang yang sama lagi. Dia akhirnya berkata, oh Tuhan, aku siap pulang ke surga, aku siap pulang. Aku gak tahan lagi. Dan semua kenikmatannya selama waktu dia sekali selingkuh itu didetox 20 tahun. Sehingga setiap kali dia pikir sampai pada taraf tidak ada kepingin untuk lakukan itu lagi. Selama masih ada keinginan, wah iya ya aku sudah bertobat tapi dulu itu enak itu. Aku sudah bertobat tapi wow dulu itu luar biasa. Nah itu belum didetox. Orang gitu tidak layak mati. Tidak layak mati. Sungguh, kalau sampai dia mati itu pasti di luar kehendak Tuhan. Tuhan akan tunggu dia mati. Tunggu dia mati. Dia akan didetox sehingga suatu hari orang itu harus mencapai satu titik di gerbang sorga ketika dia matanya sudah. Gerbang sorga itu di mana? Kalau Anda kita yang sudah dalam Tuhan itu lihat di dalam mesinnya dokter itu. Itu sudah gerbang sorga. Dia harus mencapai satu titik di mana dia berkata, aku sudah enak dengan hidup ini. Bukan karena dia sebagai pelampiasan melarikan diri loh ya. Dia sudah 20 tahun di detox. Akhirnya dia berkata, aku sudah enak dengan hidup ini. Yes, I want to live. Kalau Anda belum mencapai titik I want to live, you can never live. Tuhan itu adil. Jadi saya ngomong dengan orang temannya selebriti ini, saya berkata, Anda tahu, bagi dia
Sekarang dia setiap kali detoxnya dimulai sekarang, dia masih muda. Usia masih lebih muda dari saya. Setiap kali dia keluar di jalanan, semua orang menyeru-nyerukan dia. Di antara yang menyeru-nyerukan dia adalah orang-orang yang paling cantik di negeri itu. Yang paling menggairahkan. Dia harus di-detox. Karena dia pasti kepingin, pasti terangan-angan lagi dulu. Dengan pengetahuan bahwa asal dia mau aja, mereka pasti mau. Itu lebih sulit. Menyangkal dirinya itu jadi lebih berat hanya karena dia sudah melakukannya dengan 200 orang. Dan dia tahu 200 orang berikutnya masih mau sama dia. Sehingga orang gini kalau dia abstinasi terhadap dosa-dosa di luar nikah, itu lebih sakit. Sakitnya itu tidak imbang dengan kesenangan yang dia alami. Karena kesenangan itu sudah dia lupakan. Sakitnya dia rasakan sekarang. Dan setiap hari saya bilang sama dia di-detox seperti ini. Dia sekarang masih umur 20 lebih, katakan. Kalau dia umur 80, 60 tahun, dia akan di-detox. Setiap 60 tahun, setiap hari dia harus hidup dengan pengetahuan di otak dan di hatinya. Bahwa any woman will want to sleep with him. Tapi hari itu dia membuat keputusan, no, aku tidak akan sleep dengan any woman. But my wife. Berat, saudara. 60 tahun dia harus bangun, berdiri. Hanya karena 2 tahun masa populernya. Dia harus bayar 60 tahun dengan kesadaran penuh bahwa sekarang juga ada orang yang mau sama dia. Detik ini juga. Dan dia harus bangun. Kalau kita kan bangun, paling tidak angan-angan khayalan kita yang harus kita kalahkan. Ya kan? Soalnya kita tahu kalau kita mau deketin orang-orang nggak mau sama kita. Itu lebih gampang. Orang ini harus ngerem di rem yang blong. Tahu rem yang blong? Betapa sulitnya hidup jadi orang ini. Hanya karena dia dulu pernah jadi playboy kelas kakap nomor 1. Waktu saya ngomong gitu, temannya langsung diam. Saya beritahu sama dia, saya kasih waktu kamu berapa tahun? 2 tahun? Untuk bergila-gila? Oke, habis 2 tahun, Anda urusan sama saya ya. Saya pastikan Anda, saya cuma gertak dia. Saya juga nggak punya waktu sebanyak itulah nungguin dia. Anda tidak boleh sama sekali melirik seorang wanita dan mengingininya. Ayo. Untung kelaparan itu di Ethiopia. Mereka belum pernah makan wagyu. Kalau kelaparan melanda Eropa, lebih sengsara. Mereka sudah pernah mencoba yang enak. Betapa sulitnya. Dan betapa adilnya Tuhan itu. Jadi, saran saya adalah seperti ini. Semuanya indah pada waktunya. Saran saya adalah lebih berhikmat untuk tidak pernah mencoba. Daripada kalau kita tahu itu salah, akhirnya kita di-detox, kita sudah merasakan asin manisnya. Lalu kita harus hidup seumur hidup makan pare, ngemut karet. Amin, saudara-saudara. Lebih baik saya mulainya dengan air tawar. Tawar ke pahit tidak seberapa mengagetkan daripada manis ke pahit. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya tidak perlu mencoba narkoba. Untuk saya tahu kemerdekaan yang saya alami setiap hari ini patut saya syukuri. Saya bersyukur pada Tuhan. Kita tidak perlu melalui suatu perselingkuhan dan perceraian dulu. Untuk kami menyadari betapa indahnya pernikahan yang kurang sempurna ini setiap hari. Itu yang disebut indah pada waktunya. Indah pada waktunya kau tentukan sendiri. Bersama dengan Tuhan. Anda bisa menangkap hikmat Allah ini? Amin, saudara. Tadi siang saya sampaikan, lebih baik tidak pernah selingkuh. Sekalipun selingkuh bisa diampuni, bisa dipulihkan. Lebih baik vas itu tetap brand new daripada yang retak disambung. Gimana pun juga tak akan pernah kembali serupa. Gak akan pernah, percayalah saya, gak akan pernah. Saya ngomong ini jangan menjatuhkan semangat orang yang sudah jatuh loh ya. Orang yang sudah jatuh, saya akan berikan ayat yang berbeda. Sama dari koin sisi yang sama sisi yang berbeda. Anda sudah pedih sekarang. Anda tidak perlu lagi disuntik. Sekarang Anda harus diterima kembali. Ayo kita kejar. Masih ada harapan untuk hari esok. Di dalam Tuhan. Tidak pernah dalam Tuhan itu harapan itu lenyap. Tapi orang yang selama ini belum melakukannya, tapi selalu penasaran di hatinya, kira-kira rasanya gimana ya? Kalau aku tuh jadi punya ini, punya itu. Kalau aku itu melakukan ini, melakukan itu, penasaran di hati. Luarnya sih nggak berani melakukan, hatinya selalu penasaran. Orang kayak gini kalau tidak pernah dapat firman seperti ini, tidak akan pernah berubah dari dalam. Di luar selalu kedengarannya seperti hukum Taurat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi di dalam selalu penasaran, ingin mencoba.
Berapa banyak di antara kita mengandai-andai, wow, andai aku kaya raya. Berapa banyak dari orang yang mengandai sungguhan jadi kaya raya? Coba kita perhatikan hikmat Tuhan. Berapa banyak? Bukankah dari 1 juta orang yang mengandai untuk jadi kaya, cuma 1 yang jadi? Bukan bertambah kaya loh ya, tapi kaya seperti yang diangan-angan mereka. Itu 1 juta orang, cuma 1 yang jadi, seperti lotre. Yang lainnya mati penasaran, tetap ke kuburan berusaha jadi kaya. Sedangkan dia sudah kaya, dia tidak mengerti ketika dia lihat kanan kirinya orang-orang yang selalu Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Dia sudah kaya. Dan berapa banyak dari antara 1 juta orang itu, yang 1 yang jadi kaya, dari 100 juta itu ada 10 orang yang kaya. Berapa banyak dari 10 orang itu, kira-kira kalau nggak salah 9 orang, hidupnya nggak karuan bukan karena kekayaannya? Kok aneh ya, dunia tidak mengejar Yesus. Dan firman Allah yang sudah punya teladan baik maupun teladan buruk untuk kita hindari. Seperti Salomo. Kita tidak lihat cari jawabannya di firman, kita cari di dunia. Padahal kalau kita betul-betul lihat dengan hikmat Tuhan, dari 1 juta orang kejar kekayaan dengan cara di luar Tuhan korbankan banyak hal yang tidak perlu. Bukan kekayaan lah, saya tidak ngomong cuma harta, kuasa maksudnya. Kejar demikian rupa. Kok tidak kapok-kapok ya kita ini? Kenapa? Dari 1 juta orang itu kan yang kena cuma 1 orang. Dan 1 orang itu kalau 10 grup 10 juta, itu kan cuma 10 orang. Dan dari 10 orang itu, 9 orang kacau hidupnya. Dan kita gantungkan seluruh hidup kita dalam 1 lotre dengan 1 orang di antara 10 juta orang yang bahagia karena kekayaannya didapatkan di luar Tuhan. Dan kita kejar seolah-olah kita mau itu sebagai tujuan hidup kita. Dan kita jadikan yang tidak penting menjadi terpenting di hidup kita. Terutama, sedangkan yang terutama kita tinggalkan di hidup kita. Contohnya Tuhan. Contohnya kekudusan. Contohnya keluarga. Contohnya orang lain di sekitar kita. Why? Motivasi kita menentukan segalanya. Apakah semuanya jadi indah atau tidak. Saya tidak ajarkan ini berarti kita tidak mengejar. Tadi kebaktian yang tadi saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa Allah kita adalah Allah yang ambisi. Luar biasa. Dari awal ambisinya atas manusia adalah kuasai bumi. Jadi kalau Anda jangan khawatir, Anda cuma mau kuasai real estate bagian tertentu di kota ini. Kuasai bumi kalau bisa. Tapi pertanyaannya, belum kuasai bumi, baru kuasai daerah kecil secuil dari peta GPS. GPS ya betul ya? Dari GPS, dari satelit, dari tempat luar itu cuma dikuasai 1 cuil gitu aja loh di Indonesia. Belum menguasai bumi, baru menguasai seupil. Upil itu sudah menguasai hidup dan hatinya. Dan dia sudah berubah, bukan main. Pertanyaannya bukankah berambisi itu salah atau tidak? Pertanyaannya, bisakah Anda memegang erat-erat ambisi itu tetap menjaganya dengan hati yang indah? Tidak semua orang bisa. Karena sebelum mencapai ke ambisi itu, Anda dan saya harus menimbang hati kita ini primitif atau advance menurut firman Allah. Pengkhotbah sanggup membedah kita. Karena bukan cuma Roh Kudus berbicara. Contoh yang diangkat adalah orang yang tidak ada tandingannya hingga hari ini. Dan kita lihat dia. Orang lihat pengkhotbah. Ada dua macam reaksi. Satu, dia melihatnya dan berkata, wow, aku mau menghindari ini. Aku mau yang terutama di hidup ini mencintai Tuhan. Tapi ada orang satu lagi yang melihat pengkhotbah dan berkata, wow, Salomo, betapa beruntungnya engkau. Kalau belum baca pengkhotbah, baru lihat siapa itu Salomo sudah begitu, berarti pengkhotbah ini hebat sebagai cermin. Betapa jujurnya pengkhotbah ini, firman ini menjadi cermin keadaan hati kita sesungguhnya. Dan bagaimana kita bisa indah pada waktunya, apalagi mengenal kekekalan, kalau motivasi kita sudah salah dari dasarnya. Amin saudara. Lalu kita lihat ayat yang ke-13. Ini tujuannya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Ini kata-kata yang penting. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi bagaimana caranya kita hidup supaya waktu kita itu betul-betul indah di atas muka bumi ini. Ya, menguasai bumi atau sebagian bumi, pokoknya dengan segala ambisinya yang semuanya juga dari Tuhan.
Bagaimana kita memastikan hati kita tetap indah di dalamnya. Dan bagaimana juga kita bisa betul-betul suatu hari siap menghadap kekekalan. Mau tahu hati orang itu sebenarnya seperti apa? Sejujurnya hati kita gampang. Berilah kuasa, berilah kesempatan, berilah pengakuan. Maka kita akan melihat hati kita sesungguhnya seperti apa. Saudara, puji Tuhan dan firman Tuhan yang membimbing kita. Saudara-saudara, caranya gimana untuk kita memastikan hidup kita itu indah? Yaitu kalau kita sudah tahu dulu, di deep down di dalam hati kita, kita tahu apa yang sesungguhnya penting di hidup ini. Kita bisa membedakan yang penting dengan yang tidak penting, yang terutama dari yang biasa. Saudara-saudara, penting sekali untuk kita hidup di hidup ini, mengetahui bahwa hidup ini pemberian Allah. Kita tidak memfokuskan mata kita kepada apa yang kita belum punya. Rahasia berjalan mengikut Yesus bukan kita tetap jadi orang biasa, Tuhan gak kepingin kita sukses. Bukan. Tapi sukses pun harus dibangun di atas dasar pengenalan akan Allah. Menangkap hatinya. Jangan salah mengerti. Allah itu ambisi dalam hidup kita adalah untuk menguasai kita, menguasai bumi. Jadi jangan pernah ragukan bahwa Allah kepingin kita jadi mediocre, jadi rata-rata. Tidak pernah ada di pikiran benak Allah sejak penciptaan. Apalagi sejak penebusan. Masa Allah berikan harga yang begitu mahal untuk bayar sesuatu, dapat sesuatu yang murahan. Dia bayar dengan harga nyawa anaknya, putranya yang tunggal darahnya. Masa dia mau dapatkan sesuatu yang mediocre, sesuatu yang rata-rata? Tetapi bagi Allah itu mudah. Perubahan hati itu yang Allah kejar. Sesuatu yang di dalam. Taulah bahwa hidup ini pemberiannya Allah. Pemberian Allah. Jangan fokus dengan apa. Inilah beritanya. Inilah pesan dari Salomo. Jangan fokus dengan apa yang kita belum punya. Bersyukur dan hargai dan kerjakan apa yang kita punya. Sambil mengerjakannya, nikmati berkat-berkat Allah. Dan janganlah hatimu melekat padanya. Ini luar biasa. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau baca ayat ini pesimis sekali rasanya seperti lagu itu, ngapain kerja, ngapain belajar kalau tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangin. Bayangin, kita berusaha aja nggak bisa ditambah kurangin. Apalagi kalau kita malas-malasan. Pasti ayatnya tidak berbunyi, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Tapi kau tak dihitung. Orang yang mencobai Allah dan berkata, ngapain kalau gitu? Segalanya itu ada tetap untuk selamanya, nggak dapat ditambah, nggak dapat dikurang. Ngapain kalau gitu aku studi? Ngapain aku belajar? Ngapain aku cari duit? Ngapain aku kumpulkan? Ngapain aku investasi? Kan Tuhan sudah mau datang. Kita tinggal aja di atas atap, tunggu kedatangannya pakai baju putih. Orang yang kayak gitu, orang yang berusaha, belajar mati-matian, berusaha memperbaiki diri, gereja kita memperbaiki diri luar biasa. Kita akan dapat ISO. Kalau Tuhan memang mau datang, kenapa kita memperbaiki diri seperti itu? Bukan, karena itu memang adalah sebagai bentuk penghargaan kita atas pemberian Allah. Hidup ini, gereja ini, apapun pemberian Allah. Ku beri yang terbaik pada Tuhan. Bayangin memberi terbaik aja, kita tetap tidak bisa menghindari kedaulatan Allah dalam hidup kita. Bahwa setiap orang ditentukan sekali saja untuk hidup. Sisanya kita nggak benar-benar tahu. Kebaktian seperti ini waktu tadi saya lihat di TV bawah. Saudara tahu tiba-tiba pikiran saya tertuju pada 100 tahun lalu juga ada kebaktian kayak begini. Mana sekarang orangnya? Nggak ada semua. Mana sekarang orangnya? Nggak diingat semua. Siapa seorang leadernya, siapa pengkhotbahnya. What we can do is give him the best in our life. Kita nggak pernah tahu nanti pengikut kita selanjutnya, anak cucu kita, mereka melakukan lebih baik atau menghancurkan tempat ini. Tentunya kita harus ajari mereka, jangan menyerahkan pada nasib. Tapi bayangin orang berusaha aja dikurung di dalam ketidakpengetahuan. Apalagi orang yang malas mencari pengetahuan. Orang seperti itu tidak dihitung. Di dalam firman pun tidak dihitung. Tidak ada janji buat orang seperti itu. Amin saudara. Amin. Karena itu kerjakan dan nikmatilah segala sesuatu yang dari Allah. Count your blessing. Hitung berkatmu satu persatu dan kerjakan. Ayat Alkitab di Filipi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita patut mengerjakannya sebaik mungkin. Dengan harapan tentunya. Kalau kita ngerjakan jangan cuma dengan mengerjakannya dengan cinta. Kasih kalau tidak ada harapan. Itu seperti mobil tanpa minyak.
tanpa gas nggak bisa jalan, seperti pintu tanpa minyak, krek, nggak bisa, bukanya nggak enak. Saudara, kita perlu tetap berharap, bagaimanapun juga sekalipun kita nggak tahu melihatnya dengan samar-samar, tapi kita semua diberi harapan dari ayat firman Tuhan yang berkata, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya tahu percaya dari hari-hari ke depan sekalipun we are no more, kita tidak ada lagi di dunia, tetap mawar siaran akan dikerjakan dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tapi tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu dengan sebaik mungkin. Sambil mengerjakan keselamatan itu, jangan lupa saudara-saudara untuk kita menikmatinya, makan minum. Dan bahwa setiap orang dapat makan minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu adalah pemberian Allah. Jangan lupa, enjoyment, kenikmatan dalam hidup ini baru nikmat kalau kita sudah tangkap tujuannya dulu. Yang terutama itu sudah ada di dalam hidup kita, yaitu mencintai Tuhan, meninggikan Tuhan. Baru perjalanannya bisa enjoymentnya kekal, nikmatannya kekal. Sebab hati kita tidak terletak padanya. Tapi orang yang menjadikan kuasa, harta, fasilitas itu menjadikan kenikmatan itu adalah akhir dari segala sesuatu. Bahkan harta pun menjadi akhir segala sesuatu, atau berkat pun jadi akhir segala sesuatu. Orang seperti itu akan cepat bosan dengan apa yang dia baru nikmati. Allah telah menciptakan hati manusia. Allah tahu sifat-sifat manusia di seluruh dunia sama. Apapun kebudayaannya, apapun warna kulitnya, apapun bahasa, apapun. Manusia kalau tidak bisa menangkap dulu yang terpenting terutama di hidup ini adalah mencintai Tuhan, maka manusia manapun dari ujung satu bumi ke bumi yang lain, global bumi yang lainnya sama, baru mereka menikmatinya, mereka sudah bosan. Mereka tidak akan pernah, Allah akan mengurung mereka, tidak pernah menemukan enjoyment dalam apapun. Saya berikan satu contoh. Orang bilang naik pesawat itu first class itu mantap luar biasa. Kita rata-rata kalau naik pesawat pun kita naik ekonomi kelas, bukan? Saya suatu hari pun penasaran. Di dalam hal seperti ini pun bukannya saya minta, saya tidak akan pernah mendoakan supaya saya naik first class, tidak akan kupakai. Kalau saya pakai air mata saya untuk doa, saya pakai untuk yang terutama. Saya timbang-timbang, terutama itu mencintai Tuhan. Dan kalau saya jelas lihat mencintai Tuhan, berarti keputusan saya, apa yang saya doakan itu pun jadi semuanya fall into places, masuk di dalam tempat yang tepat. Tapi suatu hari, saya pernah sekali penasaran first class itu kayak apa. Saya naik business class berkali-kali. Ya seringkali saya di-upgrade karena flight saya terbang begitu sering dengan airline tersebut. Dan akhirnya saya lama-lama mulai bosan dengan business class. Puji Tuhan, hati saya tidak melekat pada kelas-kelas manapun. Sebab bagi saya akhirnya pesawat itu cuma bawa saya ke satu tempat ke tempat lain. Itu bukan the end of things. Tapi kadang-kadang kepingin tahu tuh. Kemarin waktu ke Timur Tengah, Tuhan tahu kepenasaran saya. Saya naik business class dengan uang sendiri, tidak dengan uang gereja. Dan lalu dipanggil sama pihak airlines, nama saya dipanggil sama istri saya karena di-upgrade, karena pesawatnya penuh banget. Saya naik first class. Setiap orang kalau mencoba sesuatu, pertama kali itu ndesit. Norak gitu. Ya, masih kelihatan anak desa, orang desa, ke desa-desaannya gitu. Saya masuk ke first class itu di-upgrade kan. Wow, I've never been to a first class, man. Wow, saya nggak pernah di first class. Itu sampai saya berusaha menyembunyikan sekul mungkin. Tetap ketahuan sama pramugarinya. Tetap ketahuan. Sampai waktu dia lewat, dia berkata, "Do you want me to take a picture?" Saya jadi malu. No! Maukah aku ambil foto? Saya nggak mau. Rasanya saya mau ngomong sama dia, ini biasa buat saya, bohong. Jadi saya diam aja. No, thank you. Tapi malu aku. Langsung saya otak-atik. Ada private barnya sendiri, bukan alkohol ya, private bar gitu. Wah, semuanya. Kursi saya bisa pijet. Wah, wah, remote-nya saya main. Ada sekitar, kalau berapa? 200 atau 600 program video. Wah, ada game-nya sekarang. Wah. Terus terang saudara, 1 jam saya sudah bosan. Hati manusia itu gitu. 1 jam bosan. Tiba-tiba saya pikir, orang beli begitu mahal. Nggak apa-apa kalau Anda mau beli segitu, nggak apa-apa sih. Nggak ada lebih rohani, sungguh. Ekonomi kelas nggak lebih rohani daripada first class. Yang rohani adalah orang yang tahu dalam segala hal di hidup ini yang terutama apa.
Untungnya, saya tidak menaruh identitas saya dengan hal-hal seperti itu. Betapa kecewanya saya. Ketika saya naik ke atas, saya pikir, kenapa orang beli 7 kali lipat harga asli? Tiket sekali itu kalau bisnis kelas 4 kali, kalau first class itu 7 kali, mungkin 8 kali, 7 kali. Kenapa kok orang beli seperti itu? Why? Belanin kayak begini, padahal terbang kadang-kadang cuma 3 jam gitu aja. Kalau naik seperti ini, harganya segitu, why? Kenapa tiba-tiba space atau ruang itu jadi mahal sekali kalau di udara? Padahal di rumah yang gubuk sekalipun, space itu murah, tidak perlu bayar per jam. Kursinya first class, seenak apapun, sama dengan saya bisa pergi ke Tunjungan Plaza, pura-pura mau beli OSIM. Duduk pijet. Saya pernah istri saya shopping, saya bilang, bagus ini apanya. Tampang orang kaya tapi nggak seberapa, tapi mereka tertipu juga. Nggak bayar itu puluhan juta. Kursinya nggak lebih bagus dari kursinya refleksiologi yang saya bayar cuma 40-50 ribu. 1,5 jam lagi, dikasih ekstra teh jahe lagi. Why is it suddenly so expensive? Why? Kalau memang Anda mau, silakan, nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Asal itu uang saudara. Namun untung saudara, ketika setelah 1 jam saya bosen kok. Memang kursinya bisa di flat, bisa di ranjang tidur. Tapi ranjangnya nggak lebih enak dari ranjang saya. Bener. Ranjang saya bisa bolak-balik, belum jatuh. Saya balik ke sini. Udah dimarahin sama pramugari. Ranjangnya, apa sih flatbed? Di rumahku setiap malam flatbed. Kloso ya flatbed. Alkitab katakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, nikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu adalah pemberian Allah. Itu maksudnya gitu loh. Kalau kita nikmati demi menikmatinya, kita akan merasakan kekosongannya dan kebodohannya. Tapi saya ke Timur Tengah kemarin dalam melayani. Dan hidup saya tidak di situ. Itu tidak saya besarkan. Hidup saya itu aku ingin melihat anak-anakku besar. Itu tujuan di dalam tujuan tertinggi, yaitu tujuan mencintai Tuhan. Aku ingin melihat mereka suatu hari punya masa depan yang indah. Aku ingin melihat gereja Mawar Siaran bangkit. Melihat gereja Mawar Siaran mempengaruhi kota. Pikiran saya baik di first class, ekonomi kelas. Pikiran saya itu tertuju jauh ke depan. It doesn't matter. Mau flat, mau setengah. Asal saya jangan ditekuk ke depan. Itu aja gak apa-apa. Amin saudara. Perhatikan bahwa hikmat dalam hidup ini tidak terletak pada fasilitas yang kau nikmati. Jadi jangan pernah kita komplain kalau rumah kita masih kontrak. Kadang-kadang bukannya saya orangnya memang agak sedikit lucu. Waktu saya dulu punya mobil, ya saya memang agak keterlaluan ya, harus belajar agak sedikit ke tengah. Dulu di mobil saya, sekarang saya sudah lebih mending. Keluarga maupun istri saya banyak, istilahnya pupuri saya. Artinya saya itu banyak dibenahi kekurangan-kekurangannya. Dulu waktu saya punya mobil, di dalamnya itu ada segala macam plastik coklat, makanan apa segalanya, roti di dalamnya saya nggak pernah bersihin, nggak pernah masukin ke bengkel. Itu adik saya yang selalu dan selalu bersihin vacuum mobilnya waktu saya di Kanada. Kenapa? Bagi saya selalu bilang dulu, bagi saya mobil tidak lebih daripada cuma datang dari satu tempat yang lain. Misi datang ke setiap tempat itu lebih penting. Wah, jadi saya lebih sedikit tidak perhatikan setiap hal-hal yang perlu diperbaiki di mobil saya. Tapi akhirnya saya juga dibenarkan, diberitahu, ya enggak, tapi juga tentu kamu perlu enjoy kan, berada di mobil itu bersih kan. Dan kemarin tidak lama yang lalu, saya melihat rumah saya masih ada kekurangan ini dan itu. Sebelum renovasi rumah, di rumah yang masih lama, saya melihat kekurangan sana sini. Saya kepikir gini, oh iya Tuhan ya, kok enggak pernah saya itu kepingin ada waktu di mana saya itu terus perhatikan apa yang bisa diperbaiki, bla bla. Tapi hidupku terlalu penting itu hal-hal seperti itu saja. Seolah-olah rumah itu hanya untuk menampung supaya keluarga saya bahagia. Rumah itu hanya menjadi tempat transit di mana anak-anak saya besar. Hubungan saya dengan anak itu lebih penting. Tentu saya bisa membawanya ke ekstrim. Rumah tidak pernah dibersihin. Ya enggak. Untung karena itu saya diberi istri yang bisa mengimbangi saya. Tetapi paling tidak dalam prinsip saya ini ada kebenarannya. Jangan terlalu banyak fokus hidup ini dengan fasilitas apa yang kau bisa dapat. Diperbaiki sana sininya, perbaiki rumahmu. Tapi jangan fokus, be absorbed, obses di sana. Tahukah saudara, semua ini datang dan berlalu. Tapi yang kekal itu adalah hubungan. Kesaksian itu kekal. Dampak itu kekal. Perubahan hidup orang itu kekal.
Mari kita fokus. Karena itu saya juga melihat Mawar Sharon selalu diperbaiki, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Makanya itu kita nggak bicara terus soal gedung ini kan enggak. Lihat Mawar Sharon selalu move on untuk hal-hal yang besar. Karena hidup ini segera akan berlalu. Lihat kata-kata itu. Dan Allah mencari yang sudah. Allah mencari ayat 15 yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah apa? Sudah lalu. Perhatikan ayat ini artinya begini. Allah mencari yang sudah lalu begini. Jangan pernah punya mental OKB. Orang kaya baru. Semua kita punya mental orang kaya baru. Sekalipun tidak semua kaya. Orang kaya baru itu mentalnya begini loh. Mentalnya itu gambling. Jadi kita itu mengejar kekayaan tanpa siap kalau kita kaya kita mau jadi kaya apa. Sehingga dari 1 juta orang yang kejar, 1 yang jadi kaya beneran jadi rusak. Allah mencari yang sudah lalu itu berarti jangan pernah tergiur melihat ke depan apalagi yang new, yang baru. Percayalah, baca Alkitab, tidak ada yang new. Kita harus hidup bukan cuma melihat ke masa depan. Kita harus hidup seolah-olah masa depan kita adalah masa lalu. Saudara tahu nggak? Ini terlalu dalam mungkin ya, makanya ini perlu orang yang sudah kenyang dan sudah tidur siang baru bisa mengerti. Satu-satunya life will have its meaning, kita akan punya makna dalam hidup kalau kita itu sekarang hidup now, kita melihat ke depan sampai hari kematian kita. Itu future kata dunia, masa depan. Bagi Alkitab dikatakan itu sudah masa lalu. Hiduplah seolah-olah Anda tidak cari sesuatu yang baru yang mengejutkan. Hiduplah seolah-olah tidak ada satu hal apapun di tahun-tahun ke depanmu yang bisa mengejutkanmu. Gak ada satupun yang bisa mengejutkanmu. Itu semua sudah lalu. Semua sudah lalu. Ketika saya ulang tahun kemarin, dan tentunya Pak Yusuf kemarin baru ulang tahun, Tuhan tidak akan berbicara seperti itu. Tuhan lebih sayang Pak Yusuf daripada sayang saya. Waktu saya ulang tahun, Tuhan ngomong sama saya. Makanya waktu itu saya pulang dari Israel tanggal 26. Besoknya saya ulang tahun waktu saya dirayakan di gereja, dikagetin sama teman-teman. Saya sebenarnya nggak mau, saya mau diam-diam. Tuhan ngomong sama saya seperti, Philip, you only have 1 more month to live. Kau cuma punya 1 bulan lagi di hidup. 1 bulan? Aku udah kanker apa? Enggak. Saya umur 35. Kalau saya masih hidup sampai umur 70 tahun, kira-kira 35 tahun. Kalau setiap tahun kita ganti topik. Tahun ini adalah year of sending. Tahun depan year of what? Year of transforming lives. Berarti kita cuma punya waktu, apalagi Pak Kaleb. Lebih pendek lagi. Dia lebih tua dari saya. Berarti kita cuma punya waktu ganti 30 topik lagi. How short? Just 30 more topics. Kalau gitu biar kelihatannya lebih panjang, kita buat 1 tahun 2 topik aja. Dan saudara tahu menurut kalender sorga, kalau kita diizinkan, kalau usia saya gini diizinkan 30 tahun lagi hidup, itu 1 tahun itu begitu cepat hari ini seperti 1 hari ya. Sebentar udah Christmas, ya kan? Bentar lagi ini sudah cering, Rudolfnya keluar lagi. Dari dulu hidungnya merah, nggak pernah putih-putih. Saudara tahu nggak? Berarti kerasanya seperti 1 hari, kalender sorga mencatat kita kalau 1 hari, 1 tahun seperti 1 hari aja. Kita cuma tinggal 1 bulan hidup. Saya menganggap hidup saya 35 tahun ke depan itu sudah lalu. I enjoy it every day. Saya tidak pernah hidup in my future. I live in my past. There is eternity in my soul. Ada kekekalan di dalam tubuhku. Dibeli oleh darah Yesus. 35 tahun ke depan kalau saya diizinkan masih hidup sampai umur 70 tahun. Itu sudah masa lalu. Apa yang Allah bisa cari di masa laluku itu? Senangkan Tuhan. Cintai Tuhan. Kerjakan sesuatu yang kekal. Tidak ada 1 orang pun di sini yang punya masa depan. Tahukah Anda? Semua Anda cuma tinggal. Semua ada masa lalu. Jadi jangan pernah punya mentalitas, apalagi ke depan, nanti aku mau begini. Hendaklah kalau orang punya rencana berkata, jikalau Tuhan kehendaki, tahun depan aku kesini, kesana, melakukan ini, melakukan itu. Jangan pernah seperti tiba-tiba kalau kita kepingin kejatuhan suatu harta atau apa, tiba-tiba jadi orang kaya baru. Wah, luar biasa, saya baca di koran, menyedihkan sekali waktu saya di Singapura, saya baca koran tentang orang kaya baru di Cina. Karena Cina itu tidak punya figur, karena itu perlu gereja menjadi figur di sana. Saya doakan, saya juga mau masuk ke Cina. Tahu nggak ceritanya gimana? Diceritakan ada 2 orang anak orang kaya baru tentunya.
Berapa puluh tahun, 10 tahun yang lalu mereka baru petani, tapi tiba-tiba jadi kaya sekali karena menjadi industri di seluruh dunia. Kan Cina itu baru slow down terakhir-terakhir ini. Dulu kan luar biasa, semua pasar dunia direbut. Mont Blanc ada aslinya Eropa, Cina punya Mont Blanc yang persis. Wah, dan harganya nggak masuk akal. Itu orang-orang sepertinya buruhnya tidak perlu dibayar. Mereka asal dikasih makan aja mereka kerja. Luar biasa, begitu sengsara. Tiba-tiba jadi kaya tuh pos-pos. Luar biasa, ada cerita di Singapura itu saya di koran itu ceritanya satu kelompok anak-anak orang kaya, salah satu yang terkaya pukul dan bunuh temannya, mati dan tunggu polisi datang. Dia yang telepon polisi, aku bunuh orang, datang. Dan wartawan memotretnya, melihat mereka sedang bergurau di dekat mayatnya itu bergurau. Mereka seolah-olah tidak menunjukkan takut dengan pengadilan. Betul, akhirnya cuma masuk penjara sebentar. Papanya powerful. Cerita yang kedua, seekor anjing harganya 1 apartemen. Oke? Datang kembali ke Cina. Gak tahu diajak jalan-jalan ke Hawaii atau apa, saya nggak ngerti. Dijemput 24 limosin Mercy. Tahu cerita itu? 24 limosin Mercy yang paling baru. 24 jemput, satu. Publik Cina marah sekali. Apa-apaan ini? Orang-orang ini, masa depan masih adalah misteri buat mereka. Bagi kita, semua sudah lalu bro. Semua sudah lalu. Nothing is new. You want to speak something new? The new heaven and earth. That's new to me. Mataku tertuju kepada rumah Allah Bapa yang baka. Yerusalem yang baru, kota yang baru, surga dan bumi yang baru. Itu yang baru buat saya. Bagi saya dunia, nothing new. Nothing new. Karena itu aku mencintai satu persatu orang-orang di sekelilingku sebisa mungkin. Bukan berarti lalu kita duduk diam, tinggal diam. Enggak, sebagai gereja aja kita buktikan bahwa kita berambisi luar biasa. Dan ini ambisi yang baik. Bayangin, kita mau muridkan 1 juta murid loh saudara. Itu enggak main-main, itu ambisi. 1 juta murid, itu bukan 1 juta jemaat ber-NIJ. Itu yang dimuridkan, berarti jemaatnya mungkin 3 juta. Saya beritahu Anda, kita tidak bersila, lalu lipat kaki, tunggu Tuhan datang. We work. Kita bekerja. Demikian pula jemaatnya harus bekerja. Amin. Amin saudara. Anda belajar sesuatu di sini? Ayo dong, jangan saya dilihatin dulu. Come on. Beritahu saya kalau Anda belajar sesuatu, katakan sama kanan kirinya, saya belajar sesuatu. Oke, yang terakhir ini ya. Lalu saya bahas perikop yang kedua. Mari kita lompat sekarang ke ayat 17. Ketidakadilan dalam hidup judulnya. Nah, saudara-saudara, ketidakadilan dalam hidup ini bicara tentang bagaimana kita itu sikapnya ketika sesuatu di luar hikmatnya, sesuatu yang di luar kontrol dugaan kita terjadi, janganlah kita kecewa dengan hidup. Ya, orang yang kecewa dengan hidup itu seringkali merasa dia hidup selamanya. Sungguh, kalau kita itu didatangi sama orang, saya pernah sekali ngomong dengan satu orang, anaknya dibunuh. Seorang mama loh, anaknya dibunuh. Masih muda, baru wisuda. Di Indonesia. Saudara ketika ngomong-ngomong seperti itu, dia ceritakan semuanya anaknya, kenapa. Ini. Jangan coba menjawab ya. Karena kita tidak akan pernah tahu perasaannya. Saya bukan orang yang ambil konseling. Dan saya tidak pandai mengkonseling orang. Sungguh, kalau Anda cari konselor yang baik, jangan cari saya. Ya. Dan ketika dia cerita tentang keadaannya segalanya, meskipun saya bukan konselor yang terbaik, saya dengarkan, saya berkata, saya tidak akan mengerti. Setiap kali saya ngomong sama dia, saya tidak akan mengerti perasaan Anda, saya tidak akan mengerti perasaan Anda. Itu cukup buat dia. Tidak perlu kita sok jago, sok pinter ceritai dia. Nanti kita ditegur seperti teman-temannya Ayub yang nggak ngerasakan satu borok pun mencoba gurui dia. Tapi saya cuma terakhir ingatkan dia sesuatu. Ini semua akan cepat berlalu. Hidup ini sementara. Baik yang terbunuh atau yang hidup sehat sampai akhirnya, sementara. Kata-kata saya yang terakhir itu ternyata menyembuhkan dia. Hidup ini sementara. Dia punya pengharapan, dia akan berjumpa dengan anaknya lagi. Karena memang demikian dikatakan di Tesalonika. Saudara-saudara, dan ini enggak untuk skill counseling saya sampaikan pada Anda, saya sampaikan ini untuk skill hidup. Ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal, segala pekerjaan ada waktunya. Kata berkatalah aku dalam hati, menjelaskan pada kita sesuatu kebenaran bahwa hidup itu terlalu pendek untuk bertanya kenapa. Life is too short to ask why. Terlalu pendek.
Mari, orang yang berhikmat tidak akan berkata hari dulu lebih enak dari sekarang. Mengapa begini, mengapa itu? Orang yang telah menangkap hikmat Allah di dalam hatinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tapi kelanjutan hikmat adalah mengetahui hidup itu adalah sementara. It's too short to ask why. Terlalu pendek. Kita lihat sekarang ayat yang ke-20. Ini adalah kata-kata terakhir dari pengkhotbah saya hari ini. Khotbah saya malam ini, sore ini. Kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya ini. Oh ini deh. Ayat 19-20 aja ya, biar lebih jelas. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib wuf-wuf. Nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Loh, ini wake up call untuk kita. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Katakan dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Katakan dari debu kembali kepada debu. Katakan pada kanan kirinya, hai debu. Oke, saya jelaskan sedikit. Kucing saya mati karena sakit ginjal di Kanada. Benar, mati di rumah sakit. Kucingnya mati di rumah sakit, lucu. Karena di sana hewan sangat diperi kemanusiaankan. Dan kucing saya gemuk sekali. Ternyata taunya dia mati itu karena kucing saya itu besarnya sama anjing sama-sama. Saya punya anjing Cocker Spaniel dulu. Dan kucing saya lebih gede dari anjing saya. Atau sampai anjing saya besar benar-benar ya. Dan anjing saya suka main sama kucing saya. Kucing saya cuek-cuek aja buat main digigit-gigit, diam-diam. Mereka akur. Siapa bilang kucing anjing tidak bisa akur? Ya. Dan kucing itu mati tahu kenapa? Karena makanan anjing itu selalu dimakan sama dia. Rakus kucing ini. Jadikan satu kandang. Makanya si Poppy, anjing saya namanya Poppy, kucing saya namanya Mickey. Aneh ya, Mickey kan mouse, mestinya ini Mickey kucing. Nah, saudara, itu selalu habis makanannya. Ternyata dimakan sama, nggak tahu gimana caranya dia sakit ginjal, dia mati. Lucu ya, kayak orang ya. Gagal ginjal tuh. Saya nggak belanin charter pesawat ambil ginjal dari cangkokan. Ginjal saya juga terlalu besar buat dia. Mirip ya kayak orang ya. Apa bedanya sih kita sama kucing? Nggak beda. Saya nggak ngomongin itu pesimis. Saya ngomongin itu realistis. Saya tidak ngomong pesimis. Saudara, I believe in divine healing. Titik, tidak ditawar. Saya tidak pernah malu. Saya dikritik berkali-kali karena pendirian saya. Saya pernah diajak debat dengan banyak dokter soal ini. Sekali saya diajak debat oleh seorang dokter di Singapura, dia kalah. Terus saya ngomong, akhirnya dia tertemplak hatinya oleh Roh Kudus. Dokter, pintar sekali. Debat saya di coffee shop. Dia kalah. Saya percaya divine healing. Please don't take it away from me. Saya percaya dengan kesehatan dari dalam Tuhan. Ya, saya percaya berkat. Ya. Tapi fondasi saya teguh. Hikmat Allah tinggal di dada saya. Dan sekarang saya mau transferkan kepada kita, saudara-saudara. Bahwa bagaimanapun juga, sehebat apapun iman kita, dan sekuat apapun kita, di hidup ini mengandung faktor X yang tidak terduga bagi setiap orang. Kita tidak akan pernah tahu kapan sesuatu terjadi. Karena kita sama buatannya. Yang membedakan cuma roh Allah di dalam kita. Kita ini sebenarnya sama dengan wuf-wuf. Sama. Kita bukan produk evolusi, kita ciptaan Allah. Manusia diciptakan dalam gambaran rupa Allah, evolusi adalah kebodohan. Tetapi materi kita nggak beda. Kita nggak beda. Saya suka makan steak. Kalau saya makan steak sapi yang tua, sapi yang dewasa, enak. Tapi kalau sapi yang muda namanya veal. Coba lihat bayi Anda, kayak veal ya. Kayak sapi muda, lihat dagingnya. Kita itu sama sebenarnya. Dan saya sudah diberitahu waktu habis juga. Nggak apa-apa, it's okay ya. Jemaat mau tinggal semalaman sama saya. Nah, listen up, dengar baik-baik. Ada sesuatu terjadi, kita nggak akan pernah tahu. Kita dari debu. Kita semua itu sama sebenarnya dengan yang namanya hewan. Nggak beda. Hewan sakit ginjal, kita bisa lebih sakit ginjal. Dengan kata lain seperti ini. Elisa pun sakit matinya. Elisa loh. Saya tidak membuat Anda percaya sakit penyakit. Bulan Januari semoga saya akan khotbah di depan Anda nanti. Saya akan khotbahkan tentang divine healing. Semoga buku saya I Believe in Miracles jadi bulan Januari. Supaya jemaat diajak hidup healthy in the blessing of God. Dalam berkat, dalam janji Tuhan. Jangan salah paham sama saya. Tapi dengar baik-baik. Bisa jadi juga saya matinya nanti kena sakit. Apa saya tidak tahu. Saya tidak ngimani. Dan kalau ada sesuatu di luar dugaan terjadi di hidup kita, janganlah kita kecewa. Saya melihat bahwa suffering, penderitaan, bagian dari kehidupan manusia, sama dengan bagian dari kehidupan hewan.
Dan jikalau terjadi, kita punya dua pilihan. Kita kecewa atau kita sekalipun bertanya-tanya, tapi hati kita semakin bersandar kepada Tuhan. Aneh ya, orang sehat aja kita butuh Tuhan. Kenapa orang sakit kecewa sama Tuhan? Andai kata kalau saya sakit, bukankah saya harus semakin butuh sama Tuhan? Kalaupun saya nggak sembuh, bukankah saya butuh Tuhan untuk menemani saya di hospital kalau sampai saya tabung-tabung semua ditusuk-tusuk di saya? Bukankah saya butuh penghiburan Tuhan justru saat itu? Bukankah saya justru butuh Tuhan kalau setiap saat saya dipanggil, saya mau tahu pasti Tuhan menjemputku? Lawanlah segala hal yang tidak terduga yang sifatnya seperti seolah-olah seperti kutuk. Doalah untuk sembuh. Doalah untuk bebas. Tapi pada dasarnya ketahuilah penderitaan itu bagian dari kehidupan manusia. Dia tidak pandang bulu, pendeta pun bisa kena. Dan tidak selalu itu karena suatu dosa. Dan jikalau terjadi, ingatlah satu hal. Orang yang sudah hidupnya mengutamakan yang terutama will have no regret those days. Tidak akan punya penyesalan hari-hari itu. Tapi orang yang belum mengutamakan yang terutama di hidup ini, dia akan kalap dan panik saat itu. And he will have no God. Tidak akan punya Allah saat itu. Karena itu, sementara saya masih sehat, saya tetap akan melakukan kehendak Tuhan. How about you? Bagaimana dengan Anda? Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan? Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Dari tadi saya khotbahnya ke arah sini terus ya. Kasihan yang sebelah sana. Saya janji deh, nanti 2 minggu lagi ketemu saya ke sini terus ya. Oke. Sekarang ini pasal berapa? Pasal 3. Berarti nanti kalau nggak salah ketemu sama saya lagi pasal 7 berarti ya. Dibaca kitab pengkhotbahnya. Anda diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. CD-nya akan disiapkan nanti bulan Desember awal. Anda bisa dapatkan 1 serinya. Kalau Anda tidak bisa hadir setiap kebaktian, Anda dan saya bisa belajar hikmat Allah. Hidup kita akan berubah. Keputusan kita pun akan lain. Haleluya. Yang terutama kesini deh. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup